Halo anak-anak. Selama kurang lebih 15-30 menit ke depan, saya Pak Tito akan mengajak kalian untuk mengenal bangunan SMP Tarakanita Magelang ya. Nah, sebelum kita nanti masuk dan melihat bangunan ini, perlu kalian ketahui bahwa SMP Tarakanita Magelang itu berdiri pada tanggal 1 Januari 1967. Bisa kalian bayangkan sudah berapa tahun bangunan ini berdiri ya. Dan kita nanti akan lihat isi di dalam bangunan ini ada apa saja dan bagaimana bangunan ini tetap terawat sampai saat ini. Nah, sebelum kita juga masuk ya, sebelum nanti Pak Tito mengajak kalian masuk melihat isi bangunan SMP Tarakanita Magelang ini, kalian boleh melihat beberapa tempat ya. Kalian boleh melihat beberapa tempat dengan menggerakkan layar yang ada di media pemutar kalian. Jadi ini menggunakan kamera 360, kalian bisa gunakan dengan baik, bisa lihat di bagian sudut-sudut tertentu supaya kalian bisa lebih paham dan lebih jelas untuk mengenal SMP Tarakanita Magelang. Oke, kita lanjut saja. Di bagian depan itu kita bisa lihat ada dua wastafel ya. Nah, wastafel ini memang baru dibuat, dan ini dibuat karena untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi siapapun yang akan berkunjung ke SMP Tarakanita, baik orang tua murid ataupun siswa sendiri, itu harus selalu cuci tangan ya, cuci tangan dengan menggunakan sabun supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Oke, kita langsung masuk. Kita lihat. Nah, di sini kita akan melihat bahwa ada samping kiri saya udah sangat jelas, di situ ada parkiran ya. Parkiran motor guru dan karyawan ya. Juga ada beberapa tanaman yang cukup membuat nyaman kalian dalam belajar di SMP Tarakanita Magelang ini. Nah, samping kanan saya juga ada beberapa ruang ya. Yang samping saya ini itu merupakan ruang kepala sekolah ya, ruang kepala sekolah. Terus kita jalan lagi, di samping kanan saya itu ruang tata usaha ya, ruang tata usaha. Terus samping kiri saya itu ada ruang komite, yang di dalamnya juga ada ruang OSIS dan ruang bimbingan konseling atau BK. Kita lanjut lagi. Samping kanan saya itu ada ruang lab TIK atau ruang TIK, ruang komputer ya. Terus jalan lagi, kita sampai di tempat penerimaan tamu. Jadi siapapun yang berkunjung di SMP Tarakanita ini itu harus lapor dulu di sini, akan lapor ingin bertemu dengan siapa dan ingin berurusan untuk apa, itu di sini. Samping kanan saya kalian bisa lihat di situ ada ruang bahasa ya, ruang bahasa. Terus ini samping kiri saya itu merupakan bukti prestasi peserta didik SMP Tarakanita Magelang. Kalian bisa lihat berapa banyak piala yang sudah dikumpulkan. Nah, tidak perlu khawatir, nanti Pak Tito akan mengajak kalian untuk masuk ke ruang-ruang yang tadi Pak Tito sudah sebutkan ya. Tidak perlu khawatir, kita akan memasuki dan melihat seberapa menarikkah di dalamnya itu. Kita akan lihat. Tapi masih ada satu ruangan lagi di sini ya, bagian. Nah, tepat di sebelah kiri saya itu merupakan ruang UKS. Itu UKS Putri. Kalau UKS Putranya itu tepat di sampingnya. Kita nanti akan lihat di sana. Itu ruang UKS Putri. Dan di tempat ini biasanya anak-anak itu menghabiskan waktu atau belajar, ngobrol dengan teman-teman itu di tempat ini juga. Jadi kalau pembelajaran sudah diberlakukan atau pembelajaran sudah diperbolehkan di sekolah, tempat ini akan sangat ramai sekali. Nah, kita akan lihat bagian depan saya
bagian depan saya itu kita akan menuju ke ruang guru. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau untuk alumni mungkin tempat ini tidak asing, tapi untuk peserta didik baru khususnya kelas 7 tempat ini menjadi asing karena kalian belum tahu ya, belum mengenal. Nah, itu adalah ruang guru, di mana Bapak Ibu guru bekerja di ruang tersebut. Baik, nah sampai di sini kita akan lihat, iya, ini adalah tempat yang sangat familiar bagi kalian yang mungkin sudah berada di SMP Tarakanita Magelang ini. Ya, ini adalah selasar di mana biasanya di situ banyak sekali peserta didik. Entah ada yang belajar, ada yang bermain, ada yang main musik. Nah, di sini akan sangat ramai sekali. Tapi karena ini masa pandemi sehingga boleh kalian lihat di sini sangat sepi ya. Nah, oke. Kali ini Pak Tito akan mengajak kalian untuk masuk ke ruangan masing-masing. Dari ruangan yang tadi Pak Tito sebutkan, kita akan masuk ke ruangan masing-masing. Oke, baik. Tadi kita sudah mengenal beberapa ruangan ya. Ada ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, terus ada ruang komite. Nah, kita akan mulai memasuki satu-satu. Pertama, kita akan masuk di ruang guru. Inilah ruang guru SMP Tarakanita Magelang. Ya. So, kalian bagi peserta didik baru yang ingin mengumpulkan tugas atau ingin bertemu dengan Bapak Ibu guru, silahkan datang ke ruangan ini. Oke, ruang guru. Setelah itu kita lanjut lagi ke ruang lab bahasa. Nah, kita akan masuk di ruang lab bahasa. Ini merupakan ruang lab bahasa ya. Jika nanti ada pembelajaran berhubungan dengan bahasa, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, kalian akan menggunakan ruangan ini ya. Akan menggunakan ruangan ini dipandu dengan Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Nah, untuk caranya menggunakan, nah itu nanti pasti akan diberitahu ya. Kalian cukup mengenal dulu ruangan terlebih dahulu supaya besok kalau Bapak Ibu guru meminta kalian berada di ruang komputer, kalian sudah tidak asing lagi. Oke. Baik, selanjutnya kita pindah ke selanjutnya kita akan pindah ke ruang lab TIK. Nah, TIK. Kalau tadi ruang lab bahasa, sekarang kita masuk ke ruang lab TIK. Oke, bisa kalian lihat di sini. Ini adalah ruang TIK. So, pembelajaran TIK kalian akan banyak menghabiskan di ruangan ini bersama dengan Bapak Ibu guru pengampu. Ya. Bisa kalian lihat berapa monitor di situ sudah ada ya. So, kalian akan banyak menghabiskan waktu di sini. Selanjutnya kita menuju ke ruang tata usaha. Oke, sebelum masuk ke ruang tata usaha, tepat di samping kiri saya, ya, tepat di samping kiri saya di sini ada yang namanya kantin kejujuran. Nah, kalian bisa membeli sesuatu yang ada di sini. Di sini ada pensil, ada pulpen, spidol, intinya perlengkapan untuk pembelajaran. Tapi dengan membayar sesuai dengan apa yang sudah tertulis di situ. Meminta kejujuran dari kalian. Ya. Di situ sudah ada kotaknya, tinggal dimasukkan di kotak dan biasanya peserta didik itu membayar dengan uang yang pas. Yo, siapa yang tidak jujur? Bisa dilihat di situ nanti ya. Oke, masuk ke ruang tata usaha. Ini merupakan ruangan tata usaha ya, yang nanti bagian
surat menyurat atau bagian pembayaran, nah, itu akan dilakukan di ruangan ini. Buat kalian peserta didik baru, kalau nanti ada orang tua yang ingin bertanya pembayaran di mana, itu silahkan diminta untuk ke ruang tata usaha. Oke. Oh ya, ruang tata usaha ini juga sudah menggunakan, ya kalau kalian bisa lihat di depan ada ini ya, seperti kaca itu. Itu untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Oke, kita lanjut lagi di ruang kepala sekolah. Nah, ruang kepala sekolah SMP Tarakanita itu seperti apa ya? Kita lihat. Nah, ini merupakan tempat kerja kepala sekolah SMP Tarakanita. Nah, di sini bisa kalian lihat ruangannya. Bisa kalian lihat sendiri ya di ruangan ini. Biasanya banyak yang juga masuk di sini kalau berhubungan dengan kepala sekolah. Jadi kalau besok kalian ingin bertemu dengan kepala sekolah, langsung saja menuju ke ruangan tersebut. Kita jalan lagi menuju ke selasar. Biasanya disebut dengan selasar. Selasar itu kalau yang di bawah ya, selasar di bagian bawah itu biasanya anak-anak kelas 9 yang berada di situ. Anak kelas 9. Nah, oh ya, sebelum itu SMP Tarakanita itu terdiri dari 2 bangunan ya, tepat di depan saya. Ini adalah bagian bawah. Kita juga nanti akan naik ya, naik lihat di bagian atas, tapi kita akan lihat dulu di bagian bawah. Oke, di sini bisa kalian lihat. Oke. Tepat di mana saya berdiri saat ini itu merupakan tempat di mana banyak peserta didik juga menghabiskan waktunya di sini. Baik, di mana Pak Tito berdiri saat ini itu adalah tempat menjadi tempat apa ya? Tempat utamanya anak-anak biasanya bermain di sini. Ya. Nah, bagian kanan Pak Tito itu ada galon kejujuran. Di mana di galon pada galon kejujuran itu anak-anak atau peserta didik itu bisa mengkonsumsi air mineral dengan menggunakan botol minum yang sudah dibawa oleh peserta didik masing-masing dengan membayar seikhlasnya di situ. Ya, yang menjadi penekanan SMP Tarakanita adalah kejujurannya. Kalau tadi di depan tata usaha juga ada kantin kejujuran. Kalau di sini namanya, kalau di tempat Pak Tito berdiri saat ini itu ada juga galon kejujuran. Nah, sudah ada 2 hal yang meminta peserta didik untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran. Selain itu, di samping kanan Pak Tito juga ada tempat di mana di situ dipasang mading-mading atau hasil karya peserta didik. Ya, ada hasil-hasilnya diletakkan di tempat ini. Baik, kita langsung jalan saja. Di sini merupakan ruang kelas 9. Nah, ini adalah ruang kelas 9. Ada 9D, terus ada 9C, 9B, dan 9A nanti di sana. Nah, kita akan mengajak kalian berhenti sebentar di depan kelas 9C. Nah, bisa kalian lihat dan amati pelan-pelan ya. Bisa kalian lihat di beberapa sudut tempat di mana ini Pak Tito berdiri adalah tepat di depan kelas. Di depan kelas juga terdapat kursi, di mana di sini juga sering digunakan oleh anak-anak untuk bermain dan juga untuk belajar. Ya, biasanya mereka membaca buku di sini atau bermain di sini. Yang sering Pak Tito temui adalah mereka itu banyak yang bermain alat musik di sini. Oke, nah selasar ini, sepanjang selasar ini biasanya dihuni oleh anak-anak kelas 9.
Loh Pak, terus yang kelas 7 dan kelas 8 gimana? Oke, nanti kita akan lihat yang kelas 7 dan kelas 8 di lantai 2. Kita akan jalan dulu. Kita akan mengajak kalian untuk melihat ruang perpustakaan. Setiap sekolah pasti memiliki ruang perpustakaan, di mana ruang perpustakaan itu digunakan untuk tempat belajar. Nah, di sini kita bisa lihat ruang perpustakaan. Nah, di samping kanan saya itu merupakan ruang perpustakaan. Jadi peserta didik baik yang baru atau kalau kayak kalian yang kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah familiar dengan tempat ini ya. Tapi untuk peserta didik baru, ketika kalian akan meminjam buku-buku, kalian bisa masuk di ruang perpustakaan. Seperti apa sih dalamnya? Yuk kita lihat sebentar sekilas di ruang perpustakaan ini. Kita lihat, nah inilah ruang perpustakaan. Kalian bisa meminjam buku di ruang perpustakaan ini. Baik, kita lanjut lagi. Kita akan berjalan menuju ke ruang 9A. Nah, ini ruangan 9A. Oh ya, SMP Tarakanita itu berdiri bersebelahan. Bangunannya itu berdiri bersebelahan dengan SMK Pius. Nah, ini Pak Tito saat ini berjalan di depan SMK Pius, maksudnya di bagian SMK Pius. Oke. Baik, kita akan jalan. Atau lewat sini ya. Karena ingin memberitahu bahwa ini loh. Nah, dilihat dulu di situ. Gimana? Nah, di tempat ini itu biasanya banyak peserta didik. Nah, banyak siswa dan siswi menghabiskan waktunya untuk membaca buku di sini dan jajan, tapi makannya pada di sini gitu. Ada yang makannya pada di sini. Tapi tetap mereka membuang sampah pada tempatnya, dan terus membuang sembarangan. Ya. Nah, di mana di saat ini Pak Tito berdiri, itu Pak Tito berada di tepat tengah-tengah lapangan. Bentar Pak Tito, yang ada di sini biar kalian bisa lihat. Nah, Pak Tito berada di tepat tengah-tengah lapangan SMP Tarakanita Magelang. Setiap hari Senin, ya kalian akan upacara di sini. Bermain juga bisa di sini, bermain basket, bermain sepak bola. Ada juga yang menghabiskan waktu untuk membaca di bawah pohon bugenvil, itu namanya pohon bugenvil. Bisa kalian lihat bunganya. Nah, bagaimana? Ini adalah bangunan SMP Tarakanita, bangunan lantai bawah. Kelihatan nyamannya ya, sudah kelihatan dari beberapa tumbuhan yang tumbuh. Nah, tempat untuk bermainnya juga ada, tempat untuk belajarnya juga nampak kelihatan nyaman ya. Setelah itu kita akan lihat dulu, nah di sini dulu. Oke, kalau kalian lihat, nah bangunan SMP Tarakanita itu ada 2 lantai ya. Dari sini kelihatan ada 2 lantai. Lantai bagian bawah itu digunakan untuk ruang kelas 9 ya. Di bagian tadi yang Pak Tito sudah jelaskan, juga ada tempat ruang guru, lab bahasa, lab TIK, tata usaha, terus ada ruang kepala sekolah. Nah, itu semuanya berada di lantai bawah. Nah, masih ada tempat lagi atau ruang-ruang lagi di lantai bawah yang kalian juga perlu ketahui. Nah, kita akan lihat ya. Kita sekarang akan menuju ke WC Putri. Nah, WC Putri. Kita akan masuk ke WC Putri. Namun sebelum itu kita bisa lihat di sini dulu. Oke, kita berhenti di sini kelihatan. Nah, sebelum Pak Tito mengenalkan WC Putri, bisa kalian lihat tepat di depan Pak Tito, bagian kanan dan bagian kiri ada 2 tangga ya, ada 2 tangga. Nah, tangga bagian kiri itu digunakan oleh
peserta didik berjenis kelamin laki-laki, dan tangga bagian kanan itu digunakan untuk peserta didik berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau yang perempuan itu naik dan turunnya itu lewat bagian kanannya Pak Tito. Kalau yang di pria atau laki-laki itu di bagian kirinya Pak Tito. Nah, loh Pak, terus itu kok kayaknya ada tangga lagi. Nah, itu untuk apa? Nah, nanti Pak Tito jelaskan di bagian lantai 2. Kita masuk dulu nih di bagian WC. Kita akan lihat WC-nya ya. Kita akan lihat WC-nya. Nah, bisa kalian baca di situ WC siswa putri. Nah, kita akan lihat ya WC-nya seperti apa sih. Nah, ini kita sampai di WC putri. Ya, dari sini dulu. Oke, dari sini kita bisa lihat biar kelihatan jelas. Nah, ini merupakan WC putri. Kita lihat. Oke, salah satunya di sini kita lihat cek. Nah, kalian bisa lihat di situ kelihatan bersih ya, bersih. Nah, ya meskipun kalian tidak bisa mencium aromanya, tapi bisa Pak Tito jelaskan di sini bahwa tidak ada aroma yang mengganggu hidung, tetap nyaman berada di sini. Nah, kalau kalian bisa lihat juga di depan Pak Tito saat ini berdiri, ya di sini saja kelihatan, itu ada rak sandal ya, rak sandal. Nah, di mana di SMP Tarakanita ini sudah diberlakukan bahwa setiap peserta didik maupun guru maupun karyawan yang pergi ke toilet atau kamar mandi itu wajib melepas sepatu dan menggantinya dengan sandal yang sudah tersedia sehingga WC tetap bersih ya. Nah, itu fungsinya untuk itu. Nah, kalau tadi itu adalah WC putri peserta didik, ini WC guru. Kita bisa lihat di depan Pak Tito ini. Nah, ini adalah WC guru. Lihat ya, WC guru. Ya, ini merupakan WC guru. Nah, jadi Pak Tito berdirinya di sini saja biar kelihatan. Oke, baik sekali lagi, baik guru maupun karyawan maupun peserta didik itu ketika pergi ke toilet atau ke kamar mandi itu wajib melepas sepatu dan menggantinya dengan sandal. Ya, lanjut lagi. Nggak adil dong kalau misalkan tidak ada WC putra. Nah, kali ini Pak Tito akan mengajak kalian untuk menuju ke WC putra. Kalau tadi WC putri dan WC guru dan karyawan, sekarang Pak Tito akan mengajak kalian ke WC putra. Sebelum ke WC putra, bisa kalian lihat di sini. Pak Tito berdiri agak lama di sini biar kalian bisa lihat-lihat sudutnya, lihat-lihat bagian-bagiannya ya. Tepat di depan Pak Tito berdiri, itu merupakan ruang makan karyawan dan Bapak Ibu guru. Terus di samping kiri Pak Tito ada ruang doa, tapi biasanya digunakan untuk ruang musik di situ ya. Ruang musik. Terus di pojok sana juga ada ruang gamelan atau biasanya anak-anak menyebutnya ruang karawitan. Di samping kiri Pak Tito itu ada dua ruangan, maksudnya ada dua bagian yang akan kalian kenal nanti, itu WC putra dan lab biologi. Seperti apa sih Pak? Sudah penasaran nih? Kita mau lihat. Oke, yuk kita lihat WC putra dulu. Kita akan mengajak kalian menuju ke WC putra. Ini merupakan WC putra. Ya, sama ya, sama. Di WC putri dan juga WC guru dan karyawan itu tadi juga ada rak sandal. Di sini juga ada. Ya, siapapun yang masuk ke toilet atau kamar mandi wajib melepas sepatu
dan menggantikan dengan sandal. Kalau kalian bisa lihat di depan Pak Tito tepat itu ada figura, ada salah satu foto anak yang mencoba mempraktekkan bagaimana dia melepas sepatu dan menggantikan sepatunya dengan sandal ketika pergi ke toilet atau kamar mandi. Ya, bisa kalian lihat di sudut-sudutnya, bisa kalian geser-geser ini supaya kalian bisa lebih jelas paham. Nah, toilet putra juga memiliki seperti ini. Nah, oh iya Pak, lihat dalamnya dong. Oke, kita akan lihat. Buka dulu. Oke. Nah, samping toilet putra itu ada ruang lab IPA. Ruang lab IPA. Kita lihat langsung masuk aja biar lebih jelas. Nah, di sini merupakan ruang lab IPA, ya, lab IPA. Tadi Pak Tito menyebutnya lab biologi gitu. Tapi karena ini SMP terus IPA. Nah, di sini sudah nampak jelas di situ ada alat-alat peraga. Hasil karya anak juga ada. Nah, itu kalian nanti kalau praktik IPA itu kalian akan banyak menghabiskan di ruangan ini. Ya. Nah, bisa kalian lihat, kalian amati bagaimana ruangannya. Oke, setelah itu Pak Tito akan mengajak kalian menuju ke ruang tadi yang Pak Tito katakan, ruang teduh atau ruang musik. Ya. Ruang musik biasanya digunakan untuk bermain musik di sini. Kita akan jalan di sini. Oke. Nah, kita masuk di ruang musik. Nah, kita akan lihat di sini. Ini merupakan ruang musik. Kalian bisa lihat ya, di situ ada ruang musik. Ada satu keyboard itu di paling belakang itu. Nah, besok kalau kalian pelajaran musik akan banyak menghabiskan waktu juga di sini, tapi juga bisa saja di dalam kelas. Ya. Bisa di dalam kelas, tapi juga bisa digunakan di sini kalau praktek-praktek. Oke, selanjutnya kita akan melihat ke ruang karawitan. Kita akan jalan menuju ke ruang karawitan. Sebelum ke ruang karawitan, di sebelah kiri Pak Tito ini itu ada namanya gudang. Ini yang dipakai untuk alat-alat sekolah yang memang sudah tidak dipakai diletakkan di sini. Nah, ini merupakan ruang karawitan. Kita lihat ya. Sini. Oke. Nah, beginilah ruang karawitan. Kalian bisa lihat sangat lengkap sekali alatnya, ya. Alat yang digunakan untuk ekstra karawitan. Jadi kalau kalian yang suka dengan ekstra karawitan bisa menghabiskan waktunya di sini, ya, bermain sambil belajar di sini bagaimana cara memainkan alat-alat ini, ya. Nah, kalian bisa menghabiskan waktu di sini. Kalian lihat di sini, boleh kalian geser-geser, kalian lihat lengkapnya alat karawitan yang ada di sini. Oke, baik, kita akan jalan lagi. Nah, itu bagian dari lantai bawah SMP Tarakanita atau bagian bawah. Kita sudah melihat semuanya, ya. Bagian depan sudah, bagian tengah, dan ini merupakan bagian belakangnya. Ini merupakan bagian belakang bangunan SMP Tarakanita ini. Oke, di situ bisa kalian lihat juga di situ ada dapur. Nah, yang biasanya digunakan oleh Bapak PP untuk membuatkan minum, membuatkan makanan, di situ juga bisa. Baik, nah di mana saya Pak Tito berdiri ini? Nah, sekarang di sini
itu ada satu tangga. Nah, tangga ini mengajak kita untuk menuju ke ruang lab fisika. Menuju ke ruang lab fisika, kita akan lihat sama-sama seperti apa ruang lab fisika. Kalau tadi itu biologi ya, sekarang fisika. Jalan. Nah, supaya kalian besok tidak bingung, khususnya untuk peserta didik baru, ketika diajak untuk belajar di ruang-ruang tertentu oleh Bapak Ibu guru, kalian sudah tidak bingung lagi dan tahu tempatnya, tahu denahnya. Ya. Nah, kita akan mencoba masuk nih. Ini merupakan lab fisika atau biasanya sering disebut juga dengan lab IPA 2. IPA 1 itu biologi yang di bawah tadi, yang di samping WC Putra. Kalau ini lab IPA 2 itu yang berada di atas ruang musik atau ruang teduh tadi. Ya. Nah, ini adalah ruangannya seperti ini, bisa kalian lihat. Kalau besok ada Bapak Ibu guru mengajak kalian untuk belajar di ruang fisika atau ruang IPA 2, kalian tidak bingung lagi untuk menuju di ruangan ini. Ya. Baik, itu sudah ada ruang-ruang yang sudah Pak Tito jelaskan tadi. Kali ini Pak Tito akan mengajak kalian untuk menuju ke lantai 2. Kita akan lihat di lantai 2 ya. Nah, sebelum ke lantai 2, tadi Pak Tito juga sudah menceritakan sedikit tentang tangga putri dan tangga putra. Nah, terus ada satu lagi tangga tadi. Nah, Pak Tito akan jelaskan nanti di sana, oke? Baik, kita akan menuju ke lantai 2 SMP Tarakanita ini. Akan jalan menuju ke lantai 2 ya. Nah, tadi Pak Tito juga sudah menyampaikan bahwa di sini ada 2 tangga ya. Yang satu tangga perempuan dan yang satu tangga laki-laki. Nah, kita akan mencoba untuk naik. Nah, kita coba naik di lantai 2 ya. Kita naik. Ini merupakan tangga laki-laki ya. Samping kanan Pak Tito itu tangga perempuan. Jadi setiap kali mau naik dan turun harus menggunakan tangga yang sudah ditentukan. Jangan salah tangga. Khususnya besok untuk peserta didik yang baru, itu jangan sampai salah tangga ya. Nanti kena poin. Nah, bercerita sedikit tentang poin, SMP Tarakanita ini juga menerapkan poin bagi peserta didiknya. Ya, menerapkan poin bagi peserta didik yang melanggar aturan. Melanggar aturan akan mendapatkan 1 poin. Jadi kalau poinnya sudah 10, itu akan mendapatkan hadiah lagi dari wali kelas masing-masing. Penasaran kan pasti? So, untuk peserta didik baru silahkan untuk mencoba ya. Tapi saran Pak Tito, jangan mencoba karena itu hal yang buruk kalau kalian dapat poin. Oke, nah di sini meskipun tadi ada tangga perempuan dan tangga laki-laki, tepat di mana Pak Tito berdiri saat ini, kalian akan dijadikan satu tangga di sini. Jadi baik laki-laki maupun perempuan akan menggunakan tangga yang sama di sini. Nah, jadi jangan takut terus, wah yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Tidak, tetap jadikan satu di satu tangga ini untuk menuju ke lantai 2. Nah, di lantai 2 kalian akan melihat kelas 7 dan kelas 8. Oke, kita lihat di sini. Pemandangannya bagus ya. Nah, tepat di mana Pak Tito berdiri saat ini, itu sudah berada di lantai 2. Depan Pak Tito itu selasar kelas
7 maaf, bagian belakang Pak Tito itu selasar kelas 8. Sebelum melihat itu ya, ketika Pak Tito berhenti di lantai bawah, Pak Tito juga bercerita sedikit tentang galon kejujuran ya. Nah, di sini juga ada nih galon kejujuran. Tidak hanya di bagian kelas 9 saja, tapi di kelas 7 dan 8 juga ada galon kejujuran. Samping kiri Pak Tito itu ada galon kejujuran. Yo, siapa yang tidak jujur? Oke. Nah, SMP Tarakanita ini sangat mengedepankan tentang kejujuran dan kedisiplinan. Bentuk kejujuran yang diminta oleh peserta didik adalah dari mulai galon kejujuran, terus ada kantin kejujuran. Nah, itu sudah kelihatan ya dari situ, melihat bagaimana sih sikap jujur peserta didik. Kita langsung saja menuju ke kelas 7 dulu ya, selasar kelas 7. Kita akan mengajak kalian jalan dulu menuju ke selasar kelas 7. Nah, ini menjadi tempat di mana besok kalian akan menimba ilmu di sini untuk para peserta didik baru. Sudah siap untuk belajar di sini? Nanti Pak Tito akan ajak masuk ke salah satu ruangannya ya. Ini ada 4 kelas di sini. Ada kelas A, B, C, dan D. Ya, ada 4 kelas di sini untuk kelas 7. Oh iya, di bagian depan kelas ada beberapa wastafel yang memang sudah disediakan. Itu digunakan untuk peserta didik yang akan membersihkan tangan. Biasanya mereka membawa makanan sendiri. Nah, sebelum makan biasanya akan mencuci tangan. Nah, daripada turun sampai ke WC putri maupun WC putra. Nah, di depan kelas sudah disediakan tempat cuci tangan. Ya, sudah disediakan juga tempat cuci tangan. Oke. Tidak hanya itu, di depan selasar juga terdapat tempat sampah, di mana kebersihan itu menjadi syarat utama ya, syarat utama bahwa supaya belajar lebih menarik dan nyaman. Nah, di bagian tempat sampah sendiri ada 3 tempat sampah dengan tutup warna yang berbeda. Nah, ini untuk peserta didik baru harap diperhatikan ini. Nah, untuk sampah yang tutupnya berwarna kuning itu sebagai tempat menempatkan sampah berupa sampah kertas. Kalau yang sampah berwarna tutup sampah berwarna hijau itu sampah-sampah yang basah. Kalau yang tutup tempat sampah berwarna merah itu untuk sampah plastik. Jangan dicampur-campur ya. Diperhatikan baik-baik. Kalau kalian ingin membuang sampah, itu dilihat sampah kalian basah, kertas, atau plastik. Sudah ada tempatnya masing-masing. Oke, kita akan coba lihat masuk di dalam kelas. Nah, ini merupakan penampakan kelas 7 ya, ruang kelas 7. Nah, besok kalian peserta didik baru akan banyak menghabiskan waktu kalian di sini untuk menimba ilmu, untuk mengasah kreativitas kalian, untuk berbaur dengan teman-teman kalian ya. Nah, ini adalah salah satu ruangannya. Pak Tito ini kebetulan masuk di kelas 7C. Nah, hampir sama, bentuk ruangannya hampir sama seperti ini ya. Nah, kalian bisa geser-geser, kalian bisa lihat ya. Bisa diperhatikan, wah besok saya duduknya mau di mana ya? Nah, boleh. Atau wah tempatnya asik, nah, boleh. Nah, Pak Tito jelaskan sedikit di sini. SMP Tarakanita Magelang juga memberikan beberapa sarana di dalam kelas. Salah satunya adalah ada, kalau kalian geser video ini ya, gerakan video ini bagian kanan Pak Tito ya, bagian kanan Pak Tito itu ada almari berwarna biru. Nah, itu biasanya digunakan anak-anak untuk menempatkan barang-barang
yang menjadi kepemilikan kelas. Ya, yang menjadi kepemilikan kelas. Di kelas ini punya apa saja biasanya disimpan di situ. Nah, masing-masing kelas akan berbeda barangnya, tapi bukan almarinya ya, tapi untuk barangnya akan berbeda karena masing-masing kelas memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, biasanya seperti itu ya. Oke, baik Pak Tito lanjut ya. Pak Tito akan ajak kalian juga menuju ke selasar kelas 9 ya, depan selasar kelas 9. Nah, ini Pak Tito berdiri di depan kelas 7B ya. 7B sama, ruangannya sama. Untuk peserta didik baru besok jangan khawatir, jangan panik. Aduh, saya nanti duduknya bagaimana ya, duduknya dengan siapa ya, gimana ya. Nah, itu tidak usah khawatir. Ini adalah tempat kalian, kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Ingat, untuk peserta didik baru, ruang kelasnya berada di lantai 2. Nah, berada di lantai 2. Nah, Pak Tito akan ajak juga kalian menuju ke depan selasar kelas 8. Ada 4 kelas di sini sama 8A, B, C, dan D. Masing-masing di depan kelas juga terdapat wastafel dan juga tempat sampah dengan warna yang berbeda. Tadi Pak Tito sudah jelaskan. Nah, ini adalah bagian ruang-ruang kelas 8. Kalian bisa lihat, Pak Tito berhenti sebentar di sini supaya kalian bisa mengamati. Sama, hampir sama dengan kelas 7 ya, sama. Nah, Pak, kelasnya terus bagaimana? Kita lihat, kita akan masuk ke kelas 8B. Nah, ini kelas 8B. Kita lihat. Nah, ini adalah suasana ruang kelas 8B. Hampir sama kan dengan kelas 7 ya. Nah, ini bisa kalian lihat di situ. Kalau tadi di kelas 7 memang madingnya sudah dilepas ya. Kemarin itu ada madingnya di situ. Ada beberapa kreativitas anak yang dipasang di mading itu. Nah, di sini masih ada nih di kelas 8B. Kalian bisa lihat ya, dalam rangka acara Natal kemarin masih ada madingnya. Nah, ini madingnya. Kalian bisa lihat di situ. Ya, diarahkan di bagian, berarti bagian kanan Pak Tito. Bagian kanan Pak Tito silahkan kalian lihat ada mading di situ. Nah, itu adalah bentuk kreativitas anak-anak kelas 8. Nah, bagi kalian peserta didik baru maupun peserta didik yang sudah lama maupun para alumni yang juga kangen dengan suasana kelas ini, ruangan kelas ini yang mungkin dulu juga pernah belajar di sini. Nah, beginilah sekarang ruangannya. Masih sama dan kami tetap menjaga kebersihan, menjaga alat-alat ataupun meja kursi yang ada di sini, kami tetap menjaga supaya tetap bisa digunakan dengan baik dan terutama memberi kenyamanan untuk belajar pada peserta didik. Oke, kita akan keluar, kita akan melihat lagi di sini. Ya, Pak Tito akan berhenti sebentar nanti di sana di depan Galang Kejujuran lagi. Sedikit banyak Pak Tito akan mencoba menceritakan ruang-ruang kelas ini ya. Beberapa tempat yang ada di sini. Baik, nah ini Pak Tito berdiri di depan tangga, di mana tadi Pak Tito sudah naik kan, melalui tangga putra, terus tangga yang jadi satu baik putra maupun putri. Nah, di depannya itu ada Galang Kejujuran. Pak Tito juga sudah cerita ya, Galang Kejujuran. Baik, demikian anak-anak lingkungan SMP Tarakanita Magelang ya. Dari depan terus di lantai bawah ada beberapa ruangan, sudah Pak Tito ajak mulai masuk tadi ke ruang-ruang masing-masing sampai di lantai 2 ya. Baik, sampai di sini Pak Tito menemani kalian mengenalkan lingkungan SMP Tarakanita Magelang ini ya. Nah,
Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kalian juga bisa bertemu dengan kami, Bapak Ibu Guru, juga sudah kangen ingin belajar dengan kalian. Semoga kalian tetap berada di rumah saja dan tetap menjaga kesehatan. Selamat datang di SMP Tarakanita Magelang, khususnya peserta didik baru kelas 7 tahun ajaran 2020 sampai 2021. Semangat belajar, meskipun tetap belajar di rumah, kami tetap akan mendampingi kalian sampai nanti kita dipertemukan di sekolah SMP Tarakanita Magelang ini. Salam sehat dan tetap jaga kesehatan dan selalu tetap di rumah. Salam Tarakanita.